Saya sih pengennya nikah lagi. Di tempat yang jauh. Kalau masih menggunakan Sama apa itu namanya? Apa itu namanya? kalau Panas sih. Kenis Marketi, asal saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT. Rinda Aulia Putri, saya dari Universitas Udayana Bali. aku Nurul Widya Stuti, aku berasal dari Universitas Nusa Cendana Kupang NTT. Saya Niputu Wajanita Tanti dari Institut Teknologi dan Bisnis Ikom Bali. Ahmad Prayuda dari STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda. Matilda Basirah Tijelin dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Yuliana Dasmasela dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Yuta Femincia Serani dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Nurul Rabi'ah dari Lombok NTB, Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Irma Sari Yulianti, asalnya dari Universitas Lampung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Sela Mardia dari Universitas Mula Warman Samarinda. Kalau bedanya sih jauh banget ya. Kalau menurutku Bali itu benar-benar masih ada banyak banget tempat-tempat mistisnya, terus kayak tempat-tempat bersejarah yang keagamaan itu masih banyak banget, dan tarian-tarian asal daerah tuh masih banyak banget juga ditunjukin, terutama di festival-festival. Dan kalau di perbedaan yang benar-benar beda banget tuh di bangunan-bangunan. Kalau di Bali kan nggak boleh bangunan terlalu tinggi kan, sementara kalau di sini kan bangunannya tinggi-tinggi, gedung-gedung tinggi kayak gitu. Kalau menurut beta yang beda dari Surabaya dan Kupang tuh, kalau Kupang masih lumayan sepi sih. Kalau di Surabaya ada gedung-gedung tinggi banyak. Kalau di Kupang gedung tingginya cuma satu, Aston. Bahasa sehari-harinya masih menggunakan kebanyakan pakai bahasa Indonesia, sedangkan aku lihat di Surabaya kebanyakan bahasa Jawa. Tidak terlalu banyak sih bedanya. Paling sama panas, terus macet. Kalau di Samarinda sendiri itu cuaca ya mungkin. Kalau di Surabaya agak lebih panas sedikit. Perbedaan Kupang sama Surabaya itu yang pertama dari dialek, terus ini tata bahasa, keadaan cuaca juga. Kalau perbedaan Sorong dengan Surabaya, kalau kita di Sorong udaranya panas, perbedaan cuaca ya. Perbedaan cuacanya itu sama gaya bahasanya juga berbeda. Terus perbedaannya kalau di Surabaya kelihatan penduduknya banyak ya, karena dilihat dari perumahan-perumahan tempat kos kita sekarang. Dengan kalau di Sorong lahan kosongnya masih banyak dan belum padat penduduknya kalau di Sorong. Perbedaannya kalau INTT waktunya tuh lebih cepat. Kalau ya Surabaya waktunya tuh lebih lambat. Jadi kalau di Surabaya jam 8, di NTT jam 9. Kalau di Lombok itu adem, nggak terlalu padat juga sama di Surabaya. Kalau Surabaya itu kan lalu lintasnya itu padat benar, sama apa itu namanya, polusi udaranya. Kalau dari destinasi wisatanya itu kalau di Kalimantan Selatan itu banyak wisata alamnya kayak pantai, kemudian danau, dan pasar terapung kayak gitu. Kalau di Surabaya kan banyak hotel-hotel, apartemen kayak gitu, dan mall-mall tinggi. Kemudian untuk aksesnya di Kalimantan Selatan itu belum ada kereta api. Kalau di Surabaya kan sudah ada. Untuk di Samarinda juga panas sih, misalnya di Tenggarong nih, Wadah Nyawa tuh nggak terlalu panas di Surabaya. Itu sih yang bedain Tenggarong dengan Surabaya. Kalau aku maunya kerja di tempat yang jauh supaya aku bisa kayak belajar survive dulu gitu, dan sambil settle down, nabung dan lain-lain. Kalau beta berencana sendiri, kalau selesai kuliah rencananya mau kerja dulu, cari pengalaman. Setelah itu kayaknya masih kumpul niat buat lanjut studi lagi, setelah itu baru nikah lagi. Nikah lagi. Itu aja. Kalau beta sendiri maunya kuliah dulu lanjut S2, nanti setelah S2 baru cari kerja dan kalau bisa nikah. Kerja dulu sih, sebenarnya nggak ada rencana untuk keluar Bali, jadi kayak bakal menetap di Bali. Saya sih pengennya kerja dulu. Untuk tempat kerjanya sendiri masih belum tahu. Kalau
Sekarang kan saya mau kejar S1. Niat sih mau ambil S2. Puji Tuhan kalau didukung dengan keadaan ekonomi, B mau lanjut S2 dan itu cita-citanya mau lanjut ke Polandia. Kalau saya selesai kuliah S1, inginnya kerja. Kalau otomatis kalau saya pendidikan guru sekolah dasar, otomatis kan saya harus mengajar di sekolah dasar. Kalau setelah lulus kuliah maunya langsung kerja di NTT atau kalau tidak di Surabaya sebagai guru kan. Di sini kan ambil pendidikan matematika. Jadi ngajarnya SMP atau SMA. Rencananya mau S2, lanjut S2. Insya Allah kalau udah lulus S1 itu kepikiran kalau ada rezekinya itu lanjut S2. Itu sih nyawa setelah lulus kuliah mungkin bakalan kerja, cuman nggak di Surabaya pastinya karena kan memang kulturnya berbeda banget dan lebih suka di Jogja mungkin untuk kedepannya. Itu sih rencana plan setelah lulus kuliah.